Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang konflik etnis, terutama pada bahasan tentang bagaimana negara melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik etnis. Seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan lewat video yang saya upload di MyClass, bahwa sebenarnya etnis konflik itu terjadi karena adanya 3 faktor, yaitu faktor lokal dalam diri kelompok etnis itu sendiri, kemudian adanya faktor nasional, yaitu kondisi politik nasional di suatu negara, dan faktor internasional. Jadi menurut Ted Robert-Gur, ketiga faktor ini akan saling berinteraksi, hadir dalam sebuah konflik etnis. Tapi kalau menurut Michael Brown, konflik etnis ini akan muncul ketika ada underlying causes dan proximate causes itu hadir di dalam sebuah konflik. Nah, underlying causes itu seperti halnya potensi yang bisa memunculkan konflik etnis. Jadi dia hanya potensial saja. Bukan berarti kalau ada 4 kondisi, ya menurut si Michael Brown, itu kemudian etnis konflik akan muncul begitu saja. Nah, 4 kondisi underlying causes itu adalah struktural, kemudian ekonomi, kemudian politik atau institusi politik, dan yang keempat adalah kultural. Jadi keempat situasi ini itu adalah potensi, ya, dia bisa menjadi konflik etnis. Misalkan kalau dalam konteks struktural, adanya heterogenitas etnis, kemajemukan etnis, itu bisa saja menjadi potensi munculnya konflik. Tapi tidak kemudian otomatis kalau ada suatu negara yang majemuk dari konteks etnisitas kemudian muncul konflik. Itu tidak selalu. Nah, potensi atau underlying causes ini akan menjadi konflik yang manifest ketika dia dipicu, diprovokasi oleh proximate causes. Jadi proximate causes di sini adalah provokatornya yang memunculkan potensi tadi itu, yang 4 itu, dalam sebuah konflik yang manifest. Nah, apa proximate causes itu? Menurut Michael Brown ada 4, yaitu bad leader, ya, di tingkat domestik, di tingkat elit itu ada pemimpin yang jahat, pemimpin politik yang oportunis, begitu. Kemudian ada juga bad neighbors, ada tetangga, ada elit politik di negara lain yang jahat, yang kemudian melakukan intervensi ke negara lain. Ada juga lingkungan nasional yang buruk atau bad neighborhood, ya, domestik, ya, domestic neighborhood. Kemudian yang keempat adalah lingkungan regional atau internasional yang berpengaruh buruk terhadap kondisi sebuah negara. Nah, ini penjelasan mengapa kemudian konflik etnis itu terjadi, ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan bahasan kita pada bagaimana kemudian negara melakukan pencegahan ataupun menyelesaikan konflik etnis yang terjadi. Teman-teman bisa melihat PPT saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, untuk memulai pembahasan kita tentang bagaimana negara harus menghadapi konflik etnis ini, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu sebenarnya apa sih kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Dalam hal ini
adalah negara dan kelompok etnis. Ya. Nah, bagi negara sebenarnya kepentingannya adalah tetap menjaga integrasi keutuhan wilayahnya, ya. Dan yang kedua, kepentingan negara itu adalah mendapatkan dukungan politik dari semua elemen yang membangun negara tersebut, termasuk di dalamnya dukungan dari etnis group, ya, yang mungkin nanti dia akan melakukan perlawanan terhadap negara. Jadi intinya adalah bagaimana negara mampu menjaga kedaulatan wilayahnya. Ini yang menjadi kepentingan setiap pemerintah, setiap negara. Nah, bagi kelompok etnis, kepentingan kelompok etnis politik itu adalah keluar, ya, dari negara, atau dia keluar dari negara tetapi ingin bersatu dengan negara lainnya. Jadi seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada separatisme, ada irredentisme. Ya, jadi bedanya hanya pada keluar untuk merdeka atau keluar untuk bersatu dengan negara lain. Tapi intinya adalah dia ingin keluar dari wilayah kedaulatan negara asalnya. Lalu yang kedua, bisa juga etnis grup ini hanya ingin menginginkan otonomi. Ya. Hanya menginginkan otonomi. Ada hak, ya, yang diminta oleh kelompok etnis ini untuk mengelola urusan-urusan dalam kelompok etnis mereka. Ya. Nah, otonomi ini jauh lebih luas daripada sekedar kontrol atau akses yang diinginkan oleh kelompok grup etnis ini. Ya. Nah, jadi exit atau merdeka itu tuntutan yang paling maksimal di dalam sebuah konflik etnis, sampai pada tuntutan yang sangat minimal, mereka hanya meminta satu akses tertentu, misalkan akses terhadap pendidikan atau akses terhadap ekonomi, begitu. Ya. Nah, jadi dua interest ini antara state dengan etnis group itu saling berhadapan, kontradiktif, ya, sehingga inilah yang kemudian bisa memunculkan konflik etnis. Sorry. Nah, ini PPT saya hilang kah? Halo? Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Pak, ada, Pak. Ada. Kenapa kok ini jadi mengecil begitu? Bentar. Karena ada orang mau masuk, jadi saya bingung. Oke, saya tampilin lagi. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang kemudian memunculkan konflik etnis di suatu negara, ya. Nah, lalu bagaimana strategi negara maupun strategi kelompok kepentingan di dalam mencapai kepentingan mereka tadi? Bagi negara ada dua pilihan sebenarnya. Apakah mereka mau mencapainya dengan cara-cara konfrontasi atau dengan cara akomodasi. Sedangkan bagi etnis group, mereka juga punya dua pilihan, mau resistance atau mau compliance, mau menerima atau menolak, gitu. Jadi resisten atau compliance. Nah, pilihan-pilihan strategi ini akan berdampak pada muncul atau tidaknya sebuah konflik itu. Nah, suatu konflik itu akan muncul ketika negara mengambil strategi konfrontasi, sementara etnis group juga mengambil strategi resisten. Seperti yang terjadi di Aceh.
Ya, ketika pemerintah Indonesia menghadapi tuntutan gerakan Aceh Merdeka itu dengan konfrontasi, dengan menggelar pasukan, maka Gampun kemudian meresponnya dengan melakukan gerakan separatisme atau resisten, ya, menolak, berjuang untuk menghadapi strategi konfrontasi pemerintah Indonesia. Maka itu terjadi konflik. Demikian juga ketika negara mengambil strategi akomodasi, ya, mengakomodasi keinginan dari kelompok-kelompok separatis ini. Tetapi kelompok etnisnya tetap saja menjalankan resistensi, ya, tetap menuntut, tetap berjuang, ya, dengan mengangkat senjata. Maka konflik juga akan terjadi. Ini sebagai contoh di Mindanao Selatan. Di Mindanao Selatan, di Filipina, ya, di Filipina, itu sebenarnya pemerintah zamannya si Ramos itu sudah mengakomodir keinginan dari Nur Miswari selaku elit, selaku pemimpin dari Moro National Liberation Front. Nah, cuman ada gerakan etnis lainnya, ya, gerakan separatis lainnya atau sempalan dari MNLF itu yang menolak gaya akomodasi dari Ramos ini, sehingga mereka tetap meneruskan perjuangan bersenjata mereka. Ini kelompoknya namanya Moro Islamic Liberation Front. Nah, sampai saat ini sampai saat ini di Filipina Selatan itu konflik terus terjadi. Ya, pemerintah sudah akomodasi, tetapi ternyata ada kelompok etnis yang menolak akomodasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, konflik juga akan terjadi ketika negara melakukan konfrontasi sementara etnis grup compliance, tunduk, patuh. Ya. Nah, ini seperti yang terjadi di Myanmar, di mana negara, pemerintah Myanmar itu merepress, menekan, ya, kelompok Rohingya, sedangkan kelompok Rohingya tidak memiliki daya untuk menolak itu, ya, sehingga konflik tetap saja terjadi di situ. Nah, perdamaian akan hadir ketika negara itu memilih strategi akomodasi dan itu diterima, dipatuhi oleh kelompok etnis. Ya, jadi mereka memiliki perbedaan memang kepentingan, tetapi ketika kemudian saling mengakomodasi, saling menerima gitu kepentingan masing-masing, maka perdamaian itu akan muncul. Sebagai contoh misalkan, ada aspirasi dari bangsa Skotlandia yang dia ingin keluar dari United Kingdom. Nah, di situ kemudian direspon oleh pemerintah Inggris, UK, ya, untuk memberikan hak-hak mereka, orang-orang Skotlandia itu, untuk menentukan nasibnya sendiri. Kamu mau tetap bergabung atau mau menjadi negara merdeka. Ya. Nah, kemudian diberikanlah suatu mekanisme damai, mekanisme politik, yaitu referendum. Maka dipersilahkan oleh UK kepada Skotlandia untuk silakan Anda ambil sikap dengan referendum. Maka perdamaian itu ada di UK sana, tidak ada kemudian pertumpahan darah antara bangsa Skotlandia dengan UK. Nah, ini perdamaian yang hadir ketika negara mengambil strategi akomodasi, sementara kelompok etnis juga menerima, ya, pilihan-pilihan yang diberikan oleh negara itu. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan atau biasanya negara itu melakukan tindakan apa di dalam strategi konfrontasi? Nah, strategi konfrontasi bisa dijalankan dengan teknik atau kebijakan-kebijakan asimilasi. Jadi ini kebijakan nomor 1 sampai nomor 7, asimilasi sampai genosida, ini adalah sebuah spektrum gitu, kontinum dari sebuah kebijakan konfrontasi negara. Dari yang sangat soft sampai yang hard. Ya, dari asimilasi yang sangat soft
ya, sampai kepada genosida yang itu sangat dahsyat implikasinya terhadap keberadaan sebuah etnis grup. Ya. Nah, asimilasi itu proses di mana etnis grup, ya, terutama kelompok-kelompok minoritas, itu kemudian mengidentifikasikan dirinya dalam sebuah identitas etnis yang dominan gitu. Jadi lama kelamaan identitas etnis yang dimiliki oleh etnis grup itu dia hilangkan gitu, untuk kemudian mengambil satu identitas etnis baru. Nah, asimilasi ini dijalankan sebenarnya secara voluntary, secara sukarela, ya. Tetapi tidak jarang juga negara itu melakukan akulturasi budaya, memaksakan satu budaya tertentu kepada etnis yang lainnya, sehingga etnis minoritas biasanya itu mereka kehilangan identitas etnisnya, kebangsaannya, kesukuannya. Nah, ini adalah gaya konfrontasi, memaksa etnis grup minoritas itu untuk menanggalkan identitas etnisnya. Ya. Nah, satu contoh misalkan yang terjadi di Indonesia di zaman Soeharto dulu. Bagaimana kebijakan asimilasi ini diberlakukan bagi orang-orang Tionghoa atau Cina. Ya, mereka tidak dibolehkan menggunakan identitas individu, identitas kebangsaannya itu. Saya ambil contoh ini real yang saya temui di kelas saya dulu waktu saya SMA di Jogja. Itu kelas saya itu justru mayoritas adalah Cina. Tapi saya lihat tidak ada satupun mereka yang menggunakan nama aslinya. Artinya nama Cina itu ya. Ya misalkan Lim Swee King atau apalah itu. Nah, yang saya temui justru teman-teman saya yang Cina-Cina itu namanya Andri Setiawan, namanya Hidayati, namanya Tantri. Oh, siapa lagi ya? Saya lupa. Ini sebenarnya bukan nama mereka. Mereka dipaksa untuk menggunakan identitas baru dengan menanggalkan identitas kultural mereka. Mereka juga dipaksa untuk memiliki surat keterangan kewarganegaraan. Atau yang kedua, negara juga bisa melakukan cultural genocide. Ya. Jadi cultural genocide ini bagian dari genosida yang Anda pahami ya. Genosida itu kan pemusnahan sehabis-habisnya etnis. Ya, baik dari sisi orangnya, bangunannya, artefaknya gitu ya, kulturnya gitu. Nah, kalau cultural genocide itu bagian dari genosida itu pada aspek misalkan merusak bangunan-bangunan budaya, tidak mengakui bahasa, tidak mengakui agama. Ya, misalkan bagi Cina kemarin dulu kan tidak diakui agamanya. Konghucu itu bukan agama resmi Indonesia misalkan. Nah, itu cultural genocide. Ya. Atau negara kadang-kadang juga melakukan forced migration. Ya, memaksa orang untuk berpindah. Memaksa sebuah kelompok etnis untuk pindah dari sebuah wilayah negaranya. Misalkan yang terjadi dengan etnis Rohingya. Ya, yang dipaksa untuk keluar dari Myanmar. Dia tidak memiliki wilayah untuk menetap. Yang keempat bisa juga ethnic cleansing. Ya, ethnic cleansing. Ya saya kira mungkin yang terjadi di Rwanda itu mungkin termasuk ethnic cleansing. Bagaimana sekelompok etnis itu coba dimusnahkan. Ya. Nah, ini ya saya kira hampir mirip dengan genosida, ethnic cleansing ini. Atau ada juga kebijakan yang berupa relocation. Ya, relocation itu kayaknya saya dulu pernah ada deh orang di sini yang dari Sampit itu. Yang terjadi di Sampit itu relocation. Bagaimana orang-orang Dayak, orang-orang Madura itu direlokasi, ditempatkan di sebuah pemukiman khusus bagi orang-orang Madura.
Ya, itu implikasi dari konflik yang terjadi di tahun 2000-an antara Melayu dan Dayak dengan pendatang dari Madura itu. Atau yang terjadi di Spanyol dengan adanya replacement. Biasanya ini ada gelombang imigrasi gitu dari Rumania, Bulgaria begitu yang menuju ke Spanyol. Nah, mereka harus menggantikan identitasnya itu dengan identitas baru. Ya, sebagai bagian dari bangsa Spanyol. Nah, ini memaksa etnis grup untuk menanggalkan identitasnya lagi. Atau sampai yang paling ekstrim adalah genosida seperti yang dilakukan oleh Hitler dulu. Nah, saudara-saudara, ini adalah pilihan ya kebijakan atau strategi ketika negara memilih berkonfrontasi dengan kelompok etnis. Nah, prinsipnya dalam konteks konfrontasi ini, negara itu tidak mengakui ya keberagaman etnisitas. Mereka didominasi oleh satu identitas etnis tertentu dan itu kemudian memaksakan diri untuk diterima oleh etnis grup yang lainnya. Jadi tidak ada pengakuan terhadap heterogenitas etnis. Ya, yang ada adalah homogen. Yang ada adalah satu, yaitu etnis dominan. Makanya kemudian kenapa negara melakukan asimilasi, cultural genocide, forced migration, hingga genosida ini. Itu karena mereka tidak mengakui adanya keberadaan multi etnis di situ, di sebuah negara. Nah, saudara-saudara, ini berbeda dengan cara negara ketika mereka ingin melakukan akomodasi. Jadi strategi akomodasi itu didasari atas prinsip recognition ya to the ethnic plurality. Mengakui bahwa ada keberagaman etnis. Jadi dasarnya dari pengakuan keberagaman ini. Nah, untuk menciptakan sebuah strategi yang akomodatif, negara memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama dengan cara distributif, ya, dan yang kedua adalah dengan cara struktural. Nah, distributif di sini dalam hal bagaimana merubah balance, keseimbangan antara satu etnis dengan etnis yang lain, terutama adalah pada isu-isu ekonomi. Nah, kenapa ekonomi itu menjadi bagian penting dari konflik etnis? Karena sebenarnya konflik di antara kelompok etnis itu dipicu oleh adanya permasalahan kesejahteraan. Jadi etnisitas itu hanyalah instrumen saja untuk memperjuangkan kesetaraan ekonomi sebenarnya. Jadi masalahnya pada ekonomi bukan pada etnisitas. Sehingga kenapa harus ada distribusi atau pemerataan atau keadilan ekonomi ini. Ya. Nah, yang kedua, pendekatannya adalah struktural. Bagaimana merubah political frameworks ya di dalam masyarakat itu. Karena kekuasaan itu menjadi faktor penting dari munculnya konflik etnis. Jadi ada dua faktor penting dalam kemunculan etnis politik itu, yaitu faktor ekonomi dan faktor politik atau kekuasaan. Nah, ini harus diurusi. Ini harus dikelola supaya etnis konflik itu tidak kemudian muncul. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari pendekatan distributif dan struktural ini? Nah, ada 5 mekanisme untuk bisa mereduksi etnis konflik itu. Pertama adalah dengan membagi kekuasaan itu seluas-luasnya, gitu ya, untuk tidak didominasi oleh satu kelompok etnis tertentu. Jadi intinya sharing power.
ini dilakukan di Libanon. Jadi Libanon itu dengan demokrasi konstitusionalnya berusaha membuat kompromi di tingkat elit untuk membagi kekuasaan kepada kelompok-kelompok etnis yang ada di negara tersebut. Di Libanon itu ada 3 kelompok besar, yaitu Sunni, Syiah, dan Kristen. Sunni, Syiah, dan Kristen. Nah, dengan demokrasi konstitusional, dengan adanya kompromi antar elit politik, mereka membagi kekuasaan di Libanon itu atas dasar 3 etnis ini. Perdana Menteri itu berasal dari Sunni. Presiden itu harus berasal dari Kristen. Sementara parlemen ketuanya itu harus berasal dari Syiah. Ya. Jadi kekuasaan itu kemudian dibagi begitu. Nah, kenapa kekuasaan itu dibagi dalam garis-garis etnisitas itu? Ini terkait dengan mekanisme kedua, yaitu merubah interetnis konflik menjadi intraetnis konflik. Jadi saudara-saudara, mari kita bayangkan. Misalkan ya, kalau di Libanon itu yang terjadi adalah ada perebutan kursi Perdana Menteri yang itu diperebutkan oleh Sunni, Syiah, dan Kristen. Nah, perebutan kursi Perdana Menteri oleh Syiah, Sunni, dan Kristen itu namanya interetnis konflik. Ya. Nah, kalau mereka ini berebut kursi Perdana Menteri, maka kontestasi politik itu berubah menjadi kontestasi atau bahkan perang antar etnis. Pemilihan Perdana Menteri menjadi perang antar Sunni, Syiah, dan Kristen. Nah, itu bahayanya luar biasa. Sentimen etnis itu kalau dibawa dalam pertarungan politik itu bahayanya luar biasa. Politik yang harusnya damai itu menjadi justru perang berdarah-darah gara-gara etnisitas masuk di situ. Nah, maka interetnis ini harus dirubah menjadi intraetnis. Apa maknanya intraetnis? Konfliknya, kompetisinya itu terjadi di dalam satu kelompok etnis. Nah, di Libanon inilah yang terjadi kemudian. Kenapa Perdana Menteri itu harus berasal dari Sunni? Supaya kompetisi untuk menjadi Perdana Menteri itu hanya dilakukan antar orang Sunni. Nah, kalau kompetisinya antar orang Sunni, mereka akan berpikir, masa sih konflik dengan saudaranya sampai segitunya gitu ya, sampai kemudian berdarah-darah. Dia masih saudara saya, dia masih seiman dengan saya, dia masih sebangsa dengan saya, sekelompok dengan saya. Sehingga benturan itu tidak kemudian sehebat atau sedahsyat jika kompetisinya itu antar etnis. Ini namanya mengubah interetnis menjadi intraetnis. Demikian juga dengan kursi presiden, yang boleh berkompetisi untuk merebut presiden ya harus dari orang-orang Kristen. Sehingga antar orang Kristen ketika berkonflik itu jauh lebih soft, lebih lembut ya daripada kalau konfliknya antara Kristen, Sunni, dan Syiah. Nah, ini cara-cara demokrasi konstitusional bekerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah provide incentive for ethnic cooperation, interethnic cooperation. Ya, misalkan membangun demokrasi liberal itu sebenarnya ide Barat untuk bagaimana memberikan insentif bagi kerjasama antar etnis. Karena logikanya dalam partai politik itu kan perolehan suara. Ya, nah perolehan suara itu tidak peduli pada etnisnya apa. Yang penting suara yang mereka dapat.
Nah, ini kemudian memberikan insentif kepada maunya ya, maksudnya adalah kemudian memberikan insentif kepada etnis untuk kerjasama mendulang suara itu. Jadi partai modern yang berbasis pada kepentingan itu sebenarnya adalah salah satu mekanisme memberikan insentif kepada etnis untuk bekerja sama. Ini misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah reducing disparities between ethnic group or among ethnic group. Ya. Tadi ini adalah pendekatan distributif kemudian. Ketika negara melihat ada disparitas ekonomi, misalkan di antara etnis yang ada di sebuah negara, maka dia harus segera mengambil kebijakan untuk mereduksi itu. Caranya gimana? Distributif. Ya, memberikan keadilan kepada masing-masing kelompok etnis. Ada satu contoh di Malaysia di masa Mahathir yang pertama ya, jadi bukan Mahathir yang barusan lengser ini, tapi dulu waktu pertama. Nah, Mahathir waktu itu dia cermat melihat bahwa akan terjadi disparitas yang mungkin semakin lama semakin lebar antara orang-orang Melayu dengan orang-orang Cina di Malaysia. Orang-orang Melayu yang dominan sebenarnya di Malaysia, tetapi mereka sebenarnya tidak tidak mendominasi atau tidak memiliki kesejahteraan yang seimbang dengan jumlah mereka yang besar ini. Sementara ada etnis Cina yang dia itu minoritas, tetapi justru menguasai sektor-sektor ekonomi di Malaysia. Mereka lebih sejahtera dibandingkan dibandingkan penduduk yang beretnis Melayu. Nah ini kalau dibiarkan, ya disparitas ini kalau dibiarkan, itu akan menjadi potensi konflik yang besar. Nah makanya Mahathir ketika itu menjalankan politik preferensial, memberikan kelonggaran, keistimewaan kepada etnis Melayu untuk dia bisa mendapatkan akses pendidikan, ekonomi, sehingga dia itu tidak tertinggal dengan etnis Cina gitu. Nah, sehingga disparitas ini menjadi kecil gitu. Ada kemudian keadilan dalam konteks ekonomi maupun pendidikan di Malaysia. Nah, kebijakan Mahathir ini dalam kurun waktu tertentu itu mampu untuk mengelola potensi konflik yang ada di Malaysia. Sehingga kita tidak dengar di zaman Mahathir itu konflik antara Cina dengan orang-orang Melayu. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk mereduksi disparitas etnis group. Dengan bahasa yang lebih general, saya kira development pembangunan itu adalah salah satu mekanisme, ya pemerataan pembangunan itu adalah salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik etnis di sebuah negara. Dan yang terakhir mekanisme yang kelima adalah meletakkan seseorang itu dalam dalam proporsinya, dalam profesionalisme dia. Jadi merit system, ya, merit system dalam konteks birokrasi, dalam konteks di kementerian misalkan seperti itu, meletakkan menteri, meletakkan dirjen, meletakkan kepala kantor dan sebagainya itu berdasarkan pada profesionalisme, jangan berdasarkan pada aspek-aspek nepotisme, karena itu nanti akan berbahaya. Salah satu contoh, di Timor Leste sampai sekarang itu polisi justru menjadi sumber ketidakamanan. Karena orang-orang yang diletakkan dalam jabatan-jabatan maupun keanggotaannya di kepolisian itu bukan berdasarkan pada profesionalisme atau merit system, tapi pada nepotisme.
suku. Sehingga di kepolisian Timor Leste, bahkan juga di angkatan bersenjatanya Timor Leste, itu anggotanya terpecah dua, antara orang-orang yang loyal terhadap etnis Loromanu, ya, Timor Leste bagian barat, dengan Lorosai, etnis Timor Leste yang berada di sebelah timur atau di bagian timur Timor Leste. Nah, ini mereka justru saling bentrok di dalam institusi kepolisian maupun di institusi angkatan bersenjata. Ini tadi gara-gara meletakkan seseorang itu bukan pada profesionalismenya, tetapi atas dasar kesukuan. Jadi institusi itu menjadi kemudian bubar. Justru konflik etnis terjadi. Ini yang terjadi di Timor Leste. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Halo? Masihkah kalian bersamaku? Masih, Pak. Keras. Jelas, Pak. Ada pertanyaan tidak? Jelas kok, Pak. Oke. Jelas, Pak, ini apa ya? Rekamannya mau diupload di mana ya? Bapak ngerekam. Saya tuh soalnya saya masuk dari tadi. Kadang-kadang ngerekam itu tidak jadi karena terlalu lama. Saya pernah ngerekam itu dari sebelum Jumatan sampai asar tuh nggak rampung-rampung. Makanya saya males. Ini saya nggak ngerti nanti berhasil nggak rekamannya. Kalau ada rekamannya gitu, Pak. Ya, kalau berhasil loh ya. Nah, nanti kalau saya tunggu sampai tengah malam nggak jadi ya tak bubarkan recordingnya. Oke, ada lagi? Oke, Pak. Tuh. Oke. Nah, jadi sebagai kesimpulannya sebenarnya upaya yang paling baik dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kombinasi, ya. Kombinasi terutama dalam konteks akomodasi. Sebab saya berkeyakinan bahwa pendekatan represi atau konfrontasi terhadap kelompok etnis itu tidak membawa penyelesaian masalah. Ya, tidak berakhir pada terselesaikannya masalah konflik etnis. Tapi justru membuat konflik etnis itu berlarut-larut. Ya. Tidak ada selesainya. Di beberapa kasus, atau kalau boleh saya meyakini di semua kasus, konflik etnis dengan cara-cara pendekatan kekerasan oleh pemerintah itu tidak menyelesaikan masalah. Kita pernah mencoba menyelesaikan kasus GAM, itu dengan represi. Enggak selesai-selesai. Kita pernah nyoba juga di Timor Leste, ya, mengerahkan pasukan Seroja, ya, operasi Seroja ke Timor Leste, itu enggak selesai-selesai. Yang sakit orang-orang Timor Leste dan juga Indonesia. Demikian juga dengan Aceh, yang sakit, yang korban itu orang Aceh juga, dia juga merupakan orang Indonesia juga. Nah, sedangkan pendekatan akomodatif itu lebih bisa diterima oleh kelompok etnis, ya. Tapi bukan kemudian atau tidak banyak yang kemudian dengan cara-cara exit, ya, atau merdeka. Ya minimal negara bisa menawarkan sebuah solusi regional autonomi, ya, otonomi regional seperti yang kita tawarkan ke Aceh, seperti yang ditawarkan pemerintah Filipina ke Mindanao Selatan, ya, atau asimilasi tapi dalam konteks voluntary gitu. Jangan ada kemudian paksaan negara kepada satu identitas etnis tertentu untuk dihilangkan. Biarlah itu berjalan secara natural, ya, misalkan dengan cara-cara pendidikan atau bisa juga dengan cara-cara perkawinan, ya,
antar etnis. Itu bisa kemudian memunculkan satu identitas baru tanpa kemudian memaksa orang meninggalkan itu. Ya. Atau negara harus mengakui pluralisme, ya, mengakomodir kemajemukan itu. Dan yang paling di tingkat atas adalah kemudian negara bisa juga melakukan power sharing seperti yang terjadi di Lebanon misalkan. Nah, jadi kombinasi ini ya itu saya yakini bisa kemudian mengelola konflik etnis ini dengan cara-cara yang lebih damai. Bukan dengan kemudian menghadapi konflik etnis itu dengan kekerasan. Misalkan yang terjadi sekarang di Papua ya, di OPM ini. Ya ketika negara melakukan teknik repression, maka OPM juga akan melakukan resisten dan konfliknya itu menjadi berlarut-larut. Maka pendekatan akomodasi itu saya kira lebih cocok untuk Papua daripada dengan pendekatan represi. Saya kira gitu teman-teman untuk topik kita sore hari ini. Sekali lagi, monggo saya silahkan kalau ada yang ingin berkomentar. Pak, mau bertanya Pak? Ya, Mas Fergi. Iya. Ya. Ini Pak, saya mau nanya. Kan Indonesia kan sama kelompok yang di Papua itu Pak, yang konflik terus. Nah, itu kan belum selesai sampai sekarang. Nah, itu kemarin kan pas di sidang PBB kan, kalau tidak salah, Vanuatu itu kan memberikan protes terhadap Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana sih negara lain itu dapat mencampuri urusan negara lain dalam konflik etnik itu? Sejauh mana Vanuatu itu bisa mencampuri urusan Indonesia? Kalau di dalam aturan internasional itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Jadi memang permasalahan Papua itu menurut saya dilematis ya bagi dunia internasional. Bukan bagi Indonesia, kalau bagi Indonesia enggak. Bagi dunia internasional itu permasalahan Papua cukup dilematis. Dilemanya, masalah Papua itu masih menjadi kedaulatan Indonesia, Mas. Sehingga sebenarnya negara asing itu tidak boleh mencampuri urusan Papua, gitu. Tetapi di lain pihak, Papua itu sudah menjadi, ya saya bilang tidak genosida ya, apa ya? Ya sudah ada pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Tidak hanya kita melanggar kebebasan untuk self determination, ya, yang itu diakui oleh dunia internasional, self determination itu. Tetapi juga kemudian pendekatan kita kepada Papua itu sudah banyak menimbulkan korban. Meskipun justifikasi Indonesia ya bahwa Papua itu sekali lagi menjadi wilayah kedaulatannya dan Papua itu dicap oleh pemerintah Indonesia adalah separatisme. Meskipun bahasanya Indonesia itu kan kemudian kalau orang Indonesia itu aneh-aneh kalau membuat istilah itu, namanya KKB, apa namanya KKB itu ya? Bersenjata dulu, kelompok kriminal bersenjata. Nah, KKB, kelompok itu bukan separatis, itu kelompok kriminal bersenjata. Maka justifikasinya kalau dia membuat kriminalitas, ya itu harus ditempuh jalur hukum begitu. Jadi itu hanya justifikasi pemerintah Indonesia untuk mendekati Papua itu dengan cara-cara represi. Jadi dilemanya di situ, dunia internasional mau campur tangan terhadap masalah Papua. Nah, maka yang kemudian bisa dilakukan oleh dunia internasional yaitu biasanya aksi-aksi diplomatik. Ya. Aksi-aksi diplomatik seperti yang dilakukan oleh Vanuatu atau sebenarnya kelompoknya itu lebih gede namanya MSG, Mas. MSG itu bukan moto loh ya, bukan Ajinomoto loh. MSG itu Melanesian State Group. Ya, Vanuatu, terus Papua Nugini, ya di Pasifik, negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik itu. Nah, langkah-langkah mereka ya upaya-upaya diplomatik seperti ini. Ya. Dan biasanya kelompok separatisme seperti OPM itu juga dia mencoba melakukan internasionalisasi isu, Mas. Jadi sebenarnya dengan pendekatan represi dari pemerintah itu
separatisme atau OPM itu mendapatkan keuntungan di mana ini kemudian bisa diangkat menjadi isu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, itu kemudian bisa menjadi concern dunia. Nah, harapannya kalau kemudian dunia concern terhadap masalah Papua gitu, nah maka Indonesia ini juga mau tidak mau akan keder lah gitu ya. Akan bergeming kemudian dengan kebijakan awalnya. Ini seperti yang terjadi di Timor Leste dulu. Bagaimana gerilyawan Valentin itu atau Fretilin itu berhasil menginternasionalisasi isu domestik yang sebenarnya dianggap oleh Indonesia domestik tadi itu menjadi isu internasional sehingga selalu masuk dalam agenda persidangan PBB. Nah, Vanuatu itu juga karena keberhasilan upaya diplomasi dari UPM ya untuk membujuk negara-negara Melanesias ini untuk kemudian bersuara tentang diri mereka, diri OPM ini. OPM juga saya kira punya jalur ke Australia juga itu. Jadi saya memandangnya seperti itu dinamika aspek internasional dari Papua Merdeka ini, Mas Ferky. Gimana, Mas? Ya, baik Pak, dapat dimengerti. Terima kasih. Oke. Silakan kalau mau ada yang mau berkomentar lagi. Ini ada yang sudah isya belum? Maghrib ya. Ada mau bertanya teman-teman? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya beri pengumuman bahwa minggu depan kita akan uji kompetensi yang pertama, ya. Bahannya dari definisi konflik hingga materi terakhir kita ini tentang strategi resolusi konflik di konflik etnis. Nah, saya pesan, tolong teman-teman itu pulang ke kelas masing-masing. Waktu kalian key-in dulu. Ini ada yang kelas C nggak, Mas, Mbak? Saya, Pak. Oke, nah tolong nanti Mas jenengan kamu pulang ke kelas C-nya ketika ujian ya. Jadi nanti di My Class sudah saya buat 3 kelas, kelas A, B, C, dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau kelas C ya tolong masuk di jamnya yang sudah saya berikan itu, jam 11 sampai jam 1. Oh. Nanti yang kelas A berarti jam berapa ini? 13.40 sampai jam berapa nanti? Lihat di My Class. Dan juga kelas yang B ini, yang kelas sore ini. Jadi tolong semua masuk ke kelas masing-masing, ya, sesuai dengan key-in mu. Saya tidak mau nanti ada yang bilang, Pak, kok saya masuk ke kelas saya tapi nggak bisa karena waktunya kamu beda mungkin. Jadi maksud saya gini, kelas C sudah saya set jam 11 sampai jam 1 misalkan. Nah, mungkin Anda ketiduran, lupa, baru ingatnya jam 2. Nah, terus kamu buka My Class ingin mengerjakan di kelas C, itu nggak bisa. Atau kamu kemudian ikut ke kelas yang A, itu juga tidak bisa. Paham maksud saya? Paham, Pak. Oke, ya jangan sampai salah. Oke, kasih Pak. Yuk. Itu untuk ujian minggu depan. Semoga My Class-nya bersahabat dengan kita semua sehingga Anda bisa mengerjakan. Oh ya, saya berikan 2 kali attempt, kesempatan untuk mengisi. Jadi kalau misalkan pertama gagal, ya nggak apa-apa. Nanti kemudian Anda attempt yang kedua. Kalau kedua gagal lagi, ya itu namanya nasib. Ujiannya bagaimana, Pak? Istian atau uraian atau pilihan ganda? Uraian. Oh ya, Pak. Terima kasih. Siap. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada yang bertanya tentang jawaban maupun pertanyaannya, ya terima kasih. Untung nggak tanya, Pak. Tanya pertanyaannya kayak apa, Pak, soalnya? Jelek ya. Oke, karena sudah sore, Anda mau maghriban juga.
Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari silakan ya.